Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumidin amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh, mushola assalam, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kenikmatan yang besar bagi kita semua pada pagi hari yang berbahagia ini, di subuh hari, di saat sebagian besar atau sebagian kecil kaum muslimin yang masih terlelap, sebagian kecil lah ya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apalagi tadi mungkin di sebagian rumahnya dingin ya, wudhunya dingin, kamarnya ber-AC. Itu semua merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tubuh yang Allah berikan ini memang harus ditundukkan kepada ketaatan, agar kita itu sadar bahwasanya tubuh yang Allah berikan ini punya haknya. Dan nikmat yang paling besar, cara kita bersyukur kepada Allah adalah memakainya dalam ibadah. Ini salah satu contoh-contohnya. Kemudian kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama ya. Ada sedikit yang harus kita kaji bersama agar kita mengetahui, dan mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan ini benar-benar bisa kita syukuri, agar kita tidak menjadi orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah kita, tempat kita mengambil pelajaran bagaimana menjalankan agama Islam ini secara baik dan benar. Kalau kita tidak percaya dengan Nabi, kalau kita tidak mempercayai bahwasanya beliau adalah sebaik-baiknya contoh tempat kita mengambil agama ini, lalu pada siapa lagi kita mencontoh? Karena apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu yang Allah wahyukan, bukan anggapan. Karena ada orang yang mengatakan kepada saya, ya kebetulan orang itu di luar agama Islam, dia mengatakan bahwasanya Muhammad itu mengangkat diri sendiri sebagai nabi. Dia ingin meruntuhkan keimanan seseorang melalui percakapan tadi. Ya, alhamdulillah orang ini mengadukan hal tersebut kepada kita, jadi kita bisa bantu dia untuk counter. Ya, kalau nanti orang itu datang lagi, ya, karena hal seperti ini bahaya. Karena di zaman kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, mudah bagi seseorang untuk tergelincir, ya, apalagi di dalam akidahnya. Maka dari itu kita perlu, bahkan sangat penting untuk mempelajari sirah Nabi SAW. Kita perlu tahu siapa Nabi kita, kapan beliau diutus, kapan beliau diturunkan Al-Quran kepada beliau, bagaimana perjalanan Al-Quran tersebut turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kita perlu tahu. Ya. Agar apa? Agar ketika nanti datang berita yang tidak benar mengenai Nabi kita Muhammad SAW, kita mudah untuk ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Agar kita mengetahui bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, ya, hadis yang telah beliau sampaikan itu merupakan wahyu. Meskipun penyusunannya, Pak, ya, kalau sekarang ada manuskrip seperti saya ini ya, saya kumpulkan terus di print dalam satu kertas. Di zaman Nabi SAW itu tidak ada. Jadi kalau mau menulis sesuatu itu sulit. Ya.
Makanya generasi terbaik yang ada di zaman Nabi SAW, zaman para sahabat itu orangnya pintar-pintar, hafalannya kuat. Ya, kita sekarang kajian bawa HP, Pak, bisa direkam. Omongan saya ini bisa terekam, bisa dicari track recordnya. Kalau Nabi dulu sampaikan hadis, sahabat langsung hafal di sini ya. Sulit untuk langsung bisa mencatat. Kalau mau harus di kulit, di atas batu, di atas daun. Tetapi Allah memberikan anugerah kepada mereka radhiyallahu anhum ajmain, itu hafalan yang sangat kuat. Mungkin kalau sekarang kita kenal dengan makanan penguat hafalan, vitamin penguat hafalan. Abu Hurairah, Pak, itu miskin, jarang-jarang makan enak, tapi hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan kalau memang perkembangan otak hafalan itu berkaitan dengan makanan, murni karena makanan, ya, maka orang-orang zaman dulu akan sangat sulit. Apalagi kondisi pada saat itu tidak seperti kita sekarang, buah-buahan banyak. Di zaman Nabi ya kurma, karena memang tempatnya ya, memang tempatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ada sedikit yang ingin kita bahas mengenai rezeki. Ya. Kita ingin membuka wawasan kita lebih luas mengenai apa itu sebenarnya rezeki. Agar kita mengetahui, karena insya Allah kita semua ini adalah pejuang-pejuang nafkah. Ada lumbung yang harus diisi di rumah. Ya. Sementara rezeki itu sebagian para pejuang rezeki harus keluar dari rumahnya untuk mendapatkan serpihan-serpihan rezeki itu, dia bawa dan dia simpan ke lumbung rumah. Ya, kalau kita sekarang mudah ATM, Pak, ya. Kecuali pas beli beras kita taruh ke dalam lumbungnya. Nah, kita ingin tahu nih, apa saja yang masuk dalam kategori rezeki. Karena sekarang ini, Pak, orang seringkali mengkonversikan rezeki itu rupiah. Dolar enggak, Ustaz? Ya, dolar ya juga. Mumpung kita di Indonesia ya rupiah. Gitu ya, kecuali kalau ada yang kerja gajinya dolar ya. Pokoknya bagi dia rezeki itu rupiah. Makanya, Pak, kita sering lihat ada orang yang mudah kecewa ketika sesuatu yang dia kejar pada aslinya bukan bagian dia punya, dia kecewa. Marah dia. Kok bisa nggak dapat? Padahal udah bagus disusun jobnya seperti ini. Gagal tuh tender. Ini kalau yang berbicara lurus-lurus saja nih. Sebahagian, naudzubillah. Ya, sebagian naudzubillah. Menghalalkan segala cara. Makanya kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya. Dan rezeki itu sebenarnya bahasa apa, Pak? Bahasa daerah mana? Bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa mana, Bang Bayu? Bahasa Arab, Pak. Benar. Rezeki itu bahasa Arab. Kita bahasa Indonesia nggak kenal yang namanya rezeki. Dia terserap dari bahasa Arab. Rizkun, rozako yarzuku. Nah sekarang, Pak, apa artinya rezeki? Karena bukan bahasa kita kan? Apa artinya rezeki? Udah puluhan tahun, Pak, kita cari rezeki ini. Siang, malam, panas, hujan, petir, badai. Apa artinya rezeki? Bu, apa artinya rezeki, Bu? Rezeki apa yang dibawa suami pulang, Pak Ustaz? Benar. Sekarang apa artinya rezeki, Pak? Sehat rezeki. Sehat rezeki. Tengok, Pak, kita nggak tahu arti rezeki. Kita nggak tahu arti rezeki, nggak tahu. Pokoknya sama, ya Allah rezeki, ya Allah.
Pokoknya itulah Pak Ustadz. Nanti apa yang Pak Ustadz bilang, nah itulah dia. Sekarang kita lihat Pak. Ibnu Mandur mengatakan dalam Lisanul Arab, kamus bahasa Arab. Salah satu kehebatan ilmu bahasa Arab itu Pak, dia terjemahkan bahasa Arab itu ke dalam bahasa Arab lagi. Apa yang beliau katakan dalam kamus Lisanul Arab? Rezeki itu adalah sesuatu yang menopang kehidupan manusia, baik secara materi maupun moral. Ya. Kita kaget tuh baru dengar kata-kata moral bagian dari rezeki. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan moral tersebut. Kemudian dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan rezeki itu adalah hal yang bermanfaat bagi manusia dan dia terbagi menjadi dua. Rezeki itu adalah hal yang bermanfaat bagi manusia dan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rezeki yang dengannya manusia tertopangi secara jasmani. Makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, pakaian. Semuanya. Yang kedua adalah rezeki yang menopang rohani seseorang, iman dan Islam, ilmu. Kalau tadi ada ibu-ibu yang bilang sehat, nah itu benar. Itu adalah rezeki, karena dia bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekarang udah kebuka Pak, arti rezeki, saya tahu. Kita udah mulai terarah nih dengan apa yang kita cari nantinya. Hari ini kan libur rumah ya, nggak cari rezeki kan hari ini. Kecuali kalau ada yang buka warung ya, kayak Mas Bayu ya. Jadi biar kita tahu nih, gunanya apa Pak? Jadi ketika kita keluar, Pak, Masya Allah Pak ya, laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dinaikkan derajat laki-laki itu di atas perempuan. Dan Allah lebihkan dia itu atas apa yang telah dia infakkan. Laki-laki berinfak dari mana dapatnya Pak? Dari apa yang diusahakan. Keluar dia dari rumahnya. Tadi saya bilang, siang malam abang-abang gojek itu ya. Mau hujan, mau badai, mau petir, Jakarta banjir sekalipun, insya Allah Gojek tetap ada. Kalau bisa dia beli perahu karet untuk nembus banjir Jakarta. Tadi itu Pak, untuk mencari rezeki. Nah tujuannya apa? Jangan sampai kita salah mencari rezeki. Kemudian yang salah tersebut kita bawa ke rumah, fatal. Makanya dalam urgensi mencari rezeki, manusia itu betul-betul berusaha dalam mencarinya dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Kalau yang kacamatanya cuma kacamata dunia, Pak, semua dia pakai. Halal haram pakai. Pernah dengar ada orang ngomong, Pak, di Jakarta. Yang haram aja susah, apalagi halal. Pernah dengar, Pak? Lewat itu di video, Pak. Kalau yang main sosmed, lewat itu di video. Na'udzubillah. Mudah-mudahan itu mungkin nggak serius dia. Kalaupun candaan dia harus bertaubat. Karena apa? Menghilangkan sisi keluasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang rezeki. Demi Allah, apa yang halal di atas dunia ini banyak, Pak. Banyak. Tadi, kalau kacamatanya kacamata dunia, dia akan pakai cara apapun untuk mencari yang rezeki tadi. Makanya tadi bilang halal haram dia dilewati. Nah, kita sebagai seorang mukmin itu mencari rezeki sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang mencari kayu bakar itu lebih baik ketimbang dia harus keluar dan minta Di sini kita sudah melihat ya.
Bagaimana bedanya dan bagaimana kita harus bertindak. Karena tadi jangan sampai yang salah dan kita sudah berusaha mencarinya, kemudian kita bawa ke rumah fatal. Dan hadisnya banyak, Pak. Ketika sesuatu yang salah tadi, sesuatu yang haram, ini kita sadar, Pak, ya. Ada hal-hal yang mungkin tercampur sedikit dari rezeki yang kita cari, kita belum sadar. Hal ini bisa dimaafkan. Tapi kalau sengaja, benar-benar kita tahu itu salah dan kita bawa ke rumah, dia akan berefek pada istri, pada anak, pada orang tua. Efek kepada istri apa? Istri nggak nurut, melawan, anak melawan, belajar susah. Kok gurunya marah terus, hafalan nggak sampai-sampai. Dan penyebab ini kita belum pernah coba meneliti, Pak, ya, belum pernah coba meneliti. Bisa jadi tingginya angka perceraian itu disebabkan suami yang tidak memfilter dari mana dia mendapatkan rezeki. Dia bawa pulang ke rumah. Bisa jadi. Karena istri makan dari rezeki suami. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram fannaru aula biha. Maka api neraka itu lebih utama untuk melahap daging tersebut. Ngeri, Pak, kita ngeri sebagai kepala rumah tangga. Keluarga di rumah merasakan efeknya. Meskipun dia nggak dosa karena tidak tahu. Sebagian suami mengatakan, deh ini tadi uang bawa meja nih dari kantor, lumayan lah, bisa beli kamu baju baru. Hati-hati, Pak. Hati. Makanya tadi jangan sampai kita mencari rezeki itu dengan kacamata dunia. Dengan kacamata dunia. Kita, Pak, sebenarnya Pak, ya, tidak memerlukan teori-teori yang dibuat orang sekarang bagaimana mencari gaya. 0 sampai 100 juta itu mudah katanya cari. Sebenarnya kita nggak perlu kayak gini, Pak. Fokus aja apa yang ada dalam agama kita, insya Allah kita akan terpenuhi rezeki kita. Pasti. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Rezeki itu ada hal yang mengikatnya, Pak. Apa, Pak, yang mengikatnya? Tahu nggak apa yang mengikat rezeki tersebut? Sehingga dia menjadi sesuatu yang pasti. Pasti kita dapat. Apa, Pak? Takdir. Rukun iman. Beriman kepada takdir Allah. Pasti. Karena kalau rezeki tidak diikat dengan takdir, ya liar dia. Takdir itu apa? Sesuatu yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah catat. Kalau takdir itu, Pak, dikadarkan, nah nih, satu gelas ini berapa mili lah ini. Ini untuk saya berarti. Tapi belum rezeki, belum saya minum soalnya. Tahu saya taruh tumpah kan. Terikat dengan takdir. Sampai sini setuju kita, Pak, ya, paham ya? Arti rezeki tadi terikat dengan apa? Dan ada 3 hal yang harus kita pastikan, kita paham agar langkah kita ketika mencari rezeki lebih kuat, lebih kokoh. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Pernah dengar kata-kata ini, Pak? Dalam Asmaul Husna ada, ya. Apa artinya, Pak? Maha pemberi rezeki. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini, Pak, ya. Sesungguhnya Allah itu dia adalah Ar-Razzaq. Rezekinya banyak, sangat luas. Maha pemberi rezeki. Dari kata-kata razik kemudian dinaikkan menjadi Ar-Razzaq. Kalau bahasa Arab bisa seperti itu, Pak. Untuk menandakan sesuatu itu betul-betul besar. Dinaikkan levelnya melalui bahasa Arab.
Sehingga maknanya akan menjadi lebih luas. Di ujung ayat tadi Pak ditambah Dzul Quwwatil Matin. Ini kalau kita nggak percaya Allah yang Maha Pemberi rezeki, padahal Allah katakan tadi Pak, Dzul Quwwatil Matin itu maha kuat lagi maha mampu. Maksudnya apa? Tidak ada makhluk satupun di atas muka bumi ini kecuali akan Allah sampaikan rezekinya. Nanti ada ayatnya untuk menyebutkan hal tadi. Kita nggak bayang mungkin Pak, subuh tadi malam sholat di assalam, subuhnya dapat air putih. Rezeki itu sudah Allah catat. Meskipun nanti sebagian ada yang nggak minum, dia bawa pulang ke rumah, dia nggak minum air itu, ditaruhin di rumah. Ini yang harus kita pahami Pak, kata-kata Ar-Razzaq tadi, karena dia akan menyangkut ke tauhid rububiyah. Hari-hari kita baca Pak, apa kira-kira Pak? Ayat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya Pak? Bu, apa artinya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Alhamdulillahirabbil alamin Pak. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam Pak. Sebesar apa semesta alam ini? Bukan bumi aja Pak ya, bukan bumi aja. Semua yang ada di susunan tata surya itu semesta alam. Semuanya. Semua yang Allah ciptakan tentang dunia ini semuanya. Bukan hanya bumi kita. Enggak. Semuanya. Di depan alamin tadi ada kata-kata Rabbun. Kata-kata Rabb ini Pak, boleh kita pakai, tapi harus dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya tuan tanah, boleh. Berarti pemilik tanah. Rabbuddar, tuan rumah, berarti pemilik rumah. Sekarang ada kata-kata Rabbul Alamin, berarti pemilik alam semesta. Kalau Allah sudah katakan seperti ini, berarti apa yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Dalam pembahasan usul salasa dikatakan apa? Allah yang telah menciptakan kita, Allah juga yang telah memberi rezeki. Kalau kita nggak percaya rezeki kita di tangan Allah, nah gagal ayat tadi Pak, Rabbul Alamin tadi. Karena apa? Dia berkaitan dengan tauhid. Pengatur, pembimbing, penjaga, itu arti Rabb tadi Pak. Maka dikenallah dengan tauhid rububiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Allah lakukan, menciptakan, memberi rezeki. Berarti Pak, dalam kita mencari rezeki itu ada kaitannya dengan nilai tauhid. Kapan itu? Ketika kita mengkadarkan sesuatu tadi. Tapi kan rezeki gaji keluar dari perusahaan, Pak Ustaz. Memang benar. Tapi ingat, itu wasilah. Kita kerja di situ sebagai sebab yang boleh dijadikan sebab. Paham Pak ya? Sebab yang boleh dijadikan sebab. Kita sekolah dengan kejuruan tertentu, mendapatkan ijazah, kerja sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Ini sebab. Tapi kalau kita putar sebab itu menjadi dia yang mengatur rezeki tersebut, ini tidak boleh, terlarang. Contoh, saya mau sekolah migas. Saya yakin nih, dengan ijazah ini rezeki saya akan bagus. Nah, ini salah Pak. Salah. Bukan tidak boleh sekolah tinggi, silahkan. Itu merupakan sebab yang boleh dijadikan sebab. Tapi kalau kita gantungkan rezeki itu di situ, maka salah.
Sama seperti orang jualan. Sebab yang harus dia lakukan apa? Pilih barang yang bagus. Kalau yang jual makanan, makanannya harus enak. Ini sebab boleh. Tapi sebagian pelaku usaha, dia gantungkan rezekinya pada sebab yang tidak dibolehkan. Gantung foto, gantung tanaman, gantung apa? Kalau ditanya dapat dari guru spiritualnya. Itu tidak boleh, Pak. Karena itu bukanlah sebab yang boleh dijadikan sebab. Pernah lihat Pak ya? Mohon maaf nih, mohon maaf. Ya, kalau ada rumah makan yang gantung foto, tah siapa itu? Kakek-kakek udah tua atau siapa? Karena kepercayaan mereka kalau itu digantungkan, makanannya cepat padahal nggak ada pengaruhnya, Pak. Nggak ada pengaruhnya. Seharusnya apa yang dijadikan sebab? Masakan yang dijadikan sebab. Masak enak-enak, menunya bervariasi. Kalau yang jual toko sembako, barangnya bagus, susunannya rapi. Ini sebab yang dibolehkan. Makanya tadi saya bilang, ketika mencari rezeki ada nilai tauhid yang harus kita jaga. Dan Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak, Pak, ya. Dabbah itu makhluk yang Allah ciptakan berjalan di atas muka bumi, pakai kaki atau pakai yang lainnya. Nah, kita ini dabbah nih. Makhluk yang Allah ciptakan jalan dengan kaki. Ada juga makhluk yang jalan dengan perutnya. Ya, hewan. Apa kata Allah? La tahmilu rizqaha. Mereka nggak bawa rezekinya. Terus kita mau katakan kita dapat rezeki karena kita yang hebat. Ini Allah yang katakan nih. La tahmilu rizqaha, la tahmilu rizqaha. Makanya kalau ada pasangan suami istri tercemar dengan teori yang merusak agamanya apa? Child free. Tahu Pak cara berpikir orang child free itu gimana? Dia berpikir kalau dia punya anak, dia susun biaya anak itu nanti hidup. Mau punya anak bro katanya. Nggak mikir, TK-nya sekarang 1 juta daftarnya. Uang gedungnya 10. Ada Pak TK 10 juta? Kayaknya Jakarta ada ya. 10. Belum bulanannya katanya. Belum bekalnya apa segala, ada susun. Baru TK tuh bro katanya. Child free Pak, hati-hati makanya, hati-hati. Dia katakan seperti itu. Dia susun tuh, TK-nya berapa, SD berapa. Itu satu anak katanya. Ini kamu mau punya 2, 3, gila katanya. Na'udzubillah, Pak. Padahal ini Allah katakan, kita gak bawa rezeki kita. Gak bawa. Tapi ingat, tadi ada sebab yang harus dilakukan. Tadi kita kerja 4 orang. Itu sebab, wasilah. Wasilah itu bisa kapan aja Allah hilangkan. Perusahaan drone tiba-tiba kebakar, nggak tahu bisa gajian nggak mereka dengan aset yang udah hilang, nggak tahu kita. Ada orang yang kerja sama orang lain kayak Pak tukang kerja memandor, udah kerja bulan mandornya lari buang uang, nggak gajian. Dan kalau kita gantungan rezeki sama orang yang kerja udah puluhan tahun, mohon maaf bisa di PH. Allah tak pernah PHK hambanya Pak dari rezeki, nggak pernah. Bahkan orang yang nggak sholat aja Allah kasih rezeki. Yang nggak beriman Allah kasih rezeki. Hidup dia, kaya lagi lebih pada kita. Tapi bukan itu yang kita mau, nanti ada. Yakin Pak ya? Dan Allah katakan apa? Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan mereka rezeki. Siapa tadi? Makhluk-makhluk yang lain. Dan juga Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, kepada kita, manusia. Ini Allah yang ngomong Pak nih, dalam Al-Quran, Al-Ankabut 60. Dan ayat ini tak pernah berubah dari zaman Nabi SAW. Ya begitu bunyi ayatnya.
Dan dalam surat Az-Zariyat lagi Pak, ayat 22 Allah katakan, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Rezeki kalian itu ada di atas langit dan apa-apa yang telah Allah janjikan kepada kalian. Kita udah dipukul berapa ayat tadi ini Pak? Saya kasih tahu begini. Ini datang lagi ayat. Rezeki kita ada di atas langit dan apa yang Allah janjikan. Kalau kita nggak percaya sama Allah, kepada siapa lagi kita mau percaya? Kalau kata Panji, percaya sama diri sendiri, jangan Pak. Urusan yang diserahkan kepada manusia habis, hancur. Allah udah pernah kasih amanah kepada gunung. Terima gunung Pak? Enggak terima dia. Siapa yang terima? Manusia, saking bodohnya. Ini kita mau percaya sama diri kita sendiri, janganlah. Salah Bang Panji itu. Kita harus percaya sama Allah. Ini Allah katakan tadi. Dan Allah katakan, "Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Seberapa banyak sesuatu itu, Pak, melainkan penyimpanan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan sesuai dengan kadar takdir tadi yang sudah diketahui. Kita udah pegang rezeki masing-masing. Jangan dikira anak di rumah yang kita berikan makan, istri yang kita berikan fasilitas itu makan dari rezeki kita, enggak Pak. Dia makan rezekinya sendiri. Cuman Allah titipkan sama kita. Tadi. Kadang tiba-tiba nggak tahu penjualan bagus, kerjaan bagus, bos pun kasih bos. Itu semua hal kayak gitu Pak. Rezekinya tadi di rumah tadi. Cuman kita harus kembali lagi ingat, jangan selalu mengkonversikan rezeki itu dengan rupiah. Tubuh yang kita bawa sehat ini enak untuk sholat, enak untuk lari, untuk olahraga, itu nikmat juga Pak, rezeki. Hubungan yang baik sama orang tua, sama menantu, sama mertua, itu juga rezeki. Hubungan yang baik sama teman, kerjaan lancar, kendaraan enak, meskipun starter mati, diengkol sekali jalan, itu nikmat Pak, rezeki. Ada orang motor lewatin polisi tidur mati Pak. Mati motornya. Berapa kali saya lihat Matic lebih bagus pada motor saya lagi. Motor saya Supra, ada polisi tidur, saya lajak aja nggak mati dia. Nggak tahu kata orang pelampungnya terguncang. Nggak paham gitu. Mati Pak. Diengkol berkali-kali, capek kaki. Tapi kalau kita punya motor on, starter di engkol sekali, hidup. Nikmat Pak, rezeki itu, bener rezeki. Kerjaan hari ini lancar, besok lagi itu lagi lancar. Ya mungkin kalau kita ngitung dari rupiah yang harusnya kita kali-kalikan, nggak sesuai dengan harapan. Tapi ingat, kita sudah tahu bahwasanya rezeki itu bukan hanya rupiah. Jadi kita mudah untuk gampang, nggak kecewa kayak tadi. Pak, perusahaan dia nentuin target itu berdasarkan pengalamannya. Seringnya begitu. Kalau ada yang bos ini Pak ya. Sesekali target itu sesuaikan dengan bergantung kepada Allah. Ya, tim kita bulan ini harus 5 miliar. Ini proyek yang susun gitu. Hitungan manusia. Itu sudah ada takaran dari Allah. Baik itu mau surplus ataupun minus. Nah, di sini tujuannya kita tadi. Ketika target itu sudah kita susun, kita manusia berencana, berdoa, bertawakal, berusaha.
dapat apa yang kita inginkan, bahkan surplus. Ingat, itu bukan kehebatan tim kita atau perusahaan kita atau berkat usaha kita, tapi berkat Allah. Tadi kaidah yang pertama, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena rezeki itu Pak terikat sama takdir. Kalaupun nggak dapat, minus, itu juga dari Allah. Tapi alhamdulillah, meskipun minus, perusahaan tak bisa lancar. Usaha tetap masih bisa muter, bisa order barang lagi. Kalau yang jual makanan, gimana berkah aja deh besok. Alhamdulillah. Karena tadi apa? Kita sudah memahami yang pertama. Yang kedua, Pak, kita harus mengetahui bahwasanya rezeki itu sudah Allah bagi dan sudah Allah catat. Kapan? Sebelum seluruh makhluk ini Allah ciptakan. 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Sudah Allah takar, Pak, sudah Allah catat. Dan Allah katakan dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Dan tidak ada makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan rezekinya itu ada pada Allah, Pak. Itu tadi mengatakan sudah ditakar dan sudah dicatat. Dan Allah sambung, "Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan Allah tahu di mana tempat dia mencari rezeki dan dia simpan, Pak. Dan Allah tahu di mana makhluk tadi akan mati. Tempat dia akan mati. Kullun fi kitabim mubin, semuanya itu tercatat rapi dalam buku yang telah Allah catat. Kalau kita, Pak, manusia, nampak, Pak, ya, keluar rumah, cari rezeki mana? Kantor, kelihatan. Kita pernah lihat nggak hewan yang kecil gitu, belalang yang kecil terbang, ulat yang ada dalam tanah, bahkan hewan-hewan yang ada di dalam lautan sekalipun, dasar lautan. Ada cerita tentang anak burung gagak, Pak. Kalau dalam bahasa Arab, anak burung gagak itu disebut dengan bugos. Ba, ghain, alif panjang, sa, bugos. Induknya disebut dengan ghurab. Ghain, ra, panjang, rubba. Burung gagak, Pak, ketika anaknya sudah lahir, warna itu nggak sama dengan dia. Dia masih warna kulit. Hitamnya itu belum keluar. Insting hewan gagak ini lain. Dia melihat anaknya tadi itu bukan anak dia. Padahal anak itu ada di sangkarnya. Apa yang terjadi, Pak? Sangkar burung gagak kira-kira di mana, Pak? Di rumah makan atau di pohon atau di batu, Pak? Di mana, Bu, sangkar burung gagak? Di pohon. Dan biasanya di atas, ya, di pucuk-pucuk paling atas. Gitu. Apa yang dilakukan oleh induk burung gagak, Pak? Dia tinggalin anaknya. Insting hewannya mengatakan itu bukan anak dia. Pertanyaannya adalah, kayak mana anak burung gagak tadi bisa tumbuh dan hidup? Seharusnya burung gagak punah, Pak. Kalau insting hewan burung gagaknya seperti itu. Terbang cari belum bisa. Masih kecil. Belum bisa terbang dia. Ada yang ngantar? Mas Bayu yang ngantar? Kalau pas burungnya sangkaran dekat rumah bisa salah satu. Ini berapa banyak burung gagak di dunia ini? Mana, Pak? Bingung kan? Allah punya caranya sendiri. Dari burung gagak yang kecil tadi itu, Pak, Allah keluarkan aroma yang mengundang larva dan serangga. Larva dan serangga menyangka itu adalah makanan, sehingga dia cari itu. Dia jalan sampai ke sangkar burung gagak. Ternyata di situ burung yang tak bisa dia makan. Akhirnya dia kena makan. Ini, Pak, kehebatan ayat yang Allah turunkan tadi. Saya pertama baca ini, Pak, terdiam gitu. Ya Allah ya Rabbi.
Ini sekarang kita 2 tangan, 2 kaki, kalah nih sama ketergantungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Datang tadi Pak larva dan ulat tadi itu. Dia makan dari situ. Sampai apa? Sampai badannya itu ditumbuhi bulu hitam seperti ini. Insting gagak tadi balik dia, insting hewannya tadi. Ah, ini anakku katanya. Baru dia kasih makan. Baru dia kasih makan. Hebat Pak ya? Hebat. Bagaimana bayi yang tumbuh dalam perut ibu? Kayak mana ibu kasih makannya, Bu? Saya izin minum dulu, Pak. Gimana, Bu, ngasih makannya, Bu? Bismillah. Ibu udah berapa kali melahirkan, Bu? Tak terhitung, Pak Ustadz. Mantap. Kayak mana ibu kasih makan anak dalam bayi, Bu? Ya dalam bayi, dalam perut. Hah? Kalau ibu makan, ikut makan. Gimana caranya tuh, Bu? Nah, kan bingung kita, Pak. Bingung. Gimana caranya, Pak? Tumbuh nggak? Kata ibu, kuasa Allah. Ya udah jawaban paling benar itu udah. Gimana, Pak, caranya? Rezeki dari Bapak juga. Bingung kita kan, Pak? Bingung kita. Kita cuma tahu ada plasenta, Pak Ustadz. Pusar. Iya, gampang. Tapi dari situlah kita melihat kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Itu makanya dokter bilang, Bu, banyak-banyak makan kacang hijau biar lebat rambutnya. Bu, banyak-banyak minum air kelapa biar bersih bayinya. Saya pun tak paham. Betul atau tidak? Tapi subhanallah itu tadi, Pak, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tumbuh dia. Bahkan, Pak, ada anak kembar yang beda kantung. Kita tahu selama ini kan satu aja. Ada yang beda kantungnya. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penciptaan manusia itu dalam rahim perempuan. Ini Allah sudah bedakan. Sudah Allah bedakan antara laki-laki dan perempuan. Allah katakan ketika istri Imran melahirkan, ternyata dia melahirkan anak perempuan. Laki-laki dan perempuan sudah beda. Dari looks-nya sudah beda, dan dari organ dalam pun sudah beda. Kita Allah ciptakan bukan untuk mengandung. Nggak ada organ dalam tubuh kita yang bisa untuk mengandung. Penampungnya ada di ibu. Di situ dia bisa tumbuh dan berkembang. Makanya Allah katakan, Allah kumpulkan penciptaan manusia itu di rahimnya ibu. 40 hari, Pak, berbentuk sperma. 40 hari. Setelah itu dia akan berubah menjadi darah selama 40 hari lagi. Naik ke situ 40 hari lagi berubah jadi daging. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Bu? Setelah 40 hari yang ketiga, berarti 120 hari. Allah utus malaikat. Terasa, Bu, waktu malaikat datang? Bu? Terasa nggak waktu malaikat datang? Tak terasa, Pak Ustaz, lagi tidur. 120 hari Allah utus malaikat, Pak. Tiupkan ruh kepada tuh janin. Dan catat 4 hal. Catat 4 hal. Bikat birizkihi, catat rezekinya, kata Allah. Kita belum lahir aja Allah udah catat rezekinya, Pak. Ini bukan perkataan manusia, Pak ya, hadis Nabi SAW. Dan Nabi nggak mungkin ngarang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Apa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Bikat birizkihi. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Yang keempat, catat nanti hidupnya bahagia atau susah.
4 hal tadi, Pak. 120 hari. Ada pengantin baru sini. Belum ada ya? Mas, Pak, oh, belum. Kalau nanti yang nikah, pas istrinya hamil, hati hitung tuh. 120 hari, tengok, ada nggak malaikat? Jangan ya. Kita nggak bisa lihat. Tapi itu benar. Tiupkan ruhnya dan catat 4 hal tadi. Salah satunya rezeki tadi, Pak, yang kita bahas nih. Belum kita lahir, sudah Allah catat. Itu tadi. Rezeki sudah Allah bagi dan sudah Allah catat rapi. Jadi jangan lagi ketika kita sudah menargetkan sesuatu, ya kok nggak bisa, nggak gol ini gimana lah. Jangan. Ucapkan kata-kata yang lain, udah berarti ini rezeki kita. Ya, ini rezeki kita. Jadi ketika ada sesuatu yang sudah kita kejar dan dia tidak dapat, kita nggak mudah kecewa. Tidak menyalahkan orang lain, itulah kamu sales kurang, ganti. Ada sebagian seperti itu, Pak. Jualan kok sepi, tetangga bagus, kayaknya foto itu digantung bagus juga. Hati. Kalau kita memahami tentang rezeki ini, kita lebih enak, Pak, lebih enteng jalan mencari rezeki tersebut. Nanti kita akan bacain juga amal-amalan yang membuka pintu rezeki. Dan itu memang dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, rezeki itu tidak akan pernah terhindar dari makhluk. Tidak akan terhindar dari kita. Atau bahasa lainnya, kita tidak bisa lari dari rezeki tersebut. Dan manusia tidak akan meninggal sampai dia dapatkan semua rezeki yang telah Allah berikan. Semuanya. Apa yang telah menjadi rezeki bagi dia pasti akan sampai, Pak. Pasti akan sampai. Di surah Az-Zariyat tadi Allah katakan di ayat 22 dan 23. Di 23-nya Allah katakan fa wa rabbis sama'i wal ardh innahu lahaqqum mitslama annakum tantiqun. Rezeki kita itu sudah ada di atas langit dan apa-apa yang Allah janjikan. Dan demi Rabb, pemilik langit dan bumi. Ya. Hal tadi rezeki kita ada di atas langit itu sudah pasti sebagaimana manusia itu berbicara. Ini janji Allah, Pak. Makanya kita tidak perlu lagi meragukan. Karena rezeki yang ada untuk kita pasti akan Allah kasih. Ya. Cuman seringnya kita itu apa, Pak Ustaz, datang. Kita pasti lemah di situ, Pak. Pasti lemah di situ. Hal-hal seperti ini tadi, pasti kita lemah di situ. Padahal kita sudah tahu rezeki itu kita nggak bisa menghindar. Kalau sekalipun, Pak, ada orang yang memang nggak bekerja dapat rezekinya, bisa, Pak? Bisa. Ada jalur warisan. Rezeki juga kan, rezeki. Tapi tengok-tengok juga. Ada nggak kira-kira kan warisan itu? Kalau kita cuman kayaknya ada warisan nanti kayaknya masih. Tetap kita harus melakukan sebab. Ingat, Pak, ya, rezeki itu berkaitan dengan tauhid tadi. Jangan sampai ketika kita mencari rezeki, kemudian kita melanggar apa yang telah Allah tetapkan, nilai tauhid kita jadi tergerus, dia jadi berkurang. Itu tadi 3 hal, Pak, yang harus kita pahami ketika kita hendak keluar mencari rezeki. Ini harus kita pahami. Kemudian di sini disebutkan apa hikmah dari rezeki yang Allah bagi-bagi. Rezeki itu kan dibagi-bagi dari, Pak, ada takarannya. Si ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tadi, Pak. Rezeki tadi itu dibagi-bagi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah dan juga adilnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah memberikan rezeki tadi kepada hambanya itu sesuai dengan hajat dan kemampuannya. Pernah lihat ada orang yang nggak siap jadi orang kaya, Pak? Ketika dia menjadi kaya, rusak agamanya. Rusak agamanya, rusak hidupnya. Umat terdahulu ada Qarun, Pak. Qarun ini, Pak, dia itu jamaah pengajiannya Nabi Musa. Rajin orangnya. Kalau ada ketika Nabi Musa berdakwah, dia membaca Taurat. Coba kalau lihat ada di Masjid Nabawi gitu ya, kalau Syekh Abdul Razak nyampein ceramah, bisa ada muridnya yang bacain kan hadisnya kan. Nah, seperti itu Qarun. Ini ketika Qarun masih miskin. Allah lebihkan dia harta. Allah lebihkan dia harta. Apa yang dilakukan oleh Qarun? Flexing di hadapan manusia. Dia tunjukkan hartanya tadi. Dia papah itu pintu emasnya, pintu besinya. Ya, yang kuncinya aja dibawa oleh 7 sampai 10 orang. Baru kuncinya, Pak. Nggak tahu lemarinya gimana. Dan apa yang dikatakan oleh Qarun, apa yang dia dapatkan dari harta tersebut adalah hasil jerih payahnya atas ilmunya sendiri. Qarun orang yang tak siap menjadi orang kaya. Karena apa? Dapat kekayaan, agamanya rusak. Padahal sebelumnya dia rajin ngaji. Orang seperti ini Allah tahu rusak. Makanya ada orang ketika dia menjadi kaya, agamanya rusak. Agamanya rusak. Karena ingat, Pak, kita bukan dilarang untuk menjadi kaya, tapi ingat, ketika kita memiliki harta yang banyak, ada jembatan yang terbuka, yaitu adalah fitnah dunia. Ya, Pak ya, fitnah dunia. Karena apa? Dia berpikir mampu untuk beli. Makanya nggak heran, Pak, kalau hukum bisa dibeli. Karena dia berpikir punya uang. Rusak jadinya. Dunianya rusak, agamanya rusak. Karena melakukan apa? Suap. Rusak. Ada orang yang pernah Allah berikan kekayaan yang sangat luar biasa dan dia pantas untuk jadi orang kaya, Pak. Siapa, Pak? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nggak ada tandingannya sekarang Nabi Sulaiman, Pak. Bahkan kerajaan Nabi Sulaiman itu satu-satunya di atas muka bumi ini yang seperti itu. Tak ada sebelumnya dan tak ada sesudahnya. Hanya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Pantas dia jadi orang kaya, bahkan jadi nabi. Karena apa? Meskipun begitu tetap berdakwah. Tahu dia ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu Bilqis, menyembah matahari, dia kirim surat. Suruh masuk Islam. Lihat. Ketika Nabi Sulaiman lalai atas hartanya tadi, Pak ya, Nabi Sulaiman suka berkuda dia. Asik-asik dengan kudaannya, kuda-kuda kesayangannya, terlupa waktu untuk sholat, untuk ibadah. Ya, dalam riwayat tadi, kuda-kuda Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan dia penggal semuanya, ada yang mengatakan kuda-kuda itu diinfakkan seluruhnya di jalan Allah untuk berperang. Lihat, Pak, Sulaiman alaihissalam. Di zaman Nabi ada Utsman bin Affan. Ketika menjadi orang kaya, bantu kaum muslimin. Dia beli itu sumur yang punya orang Yahudi tadi. Repot kamu, sehari nggak boleh dipakai, sehari boleh dipakai. Saya beli aja semuanya. Dijual mahal sama orang Yahudinya. Akhirnya apa? Diberikan untuk kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq ketika datang perintah untuk bersiap-siap perang ke Tabuk, dia bawa seluruh hartanya, Pak. Nih, dia tukar harta dunia tadi dengan pahala di akhirat. Makanya di sini dijelaskan, Pak, ada orang yang memang
Ketika dia diberikan kekayaan, kekayaan itu bagus untuk dia. Agamanya terjaga, dunia terjaga. Sebaliknya, ada orang yang memang takaran hidupnya itu udah miskin aja, pas-pasan. Tapi itu bagus untuk dia dan dunianya, Pak. Karena kalau diberikan, balik dia. Balik. Dan Allah katakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Surah Asy-Syura ayat 27, Pak. Kalau rezeki itu Allah bentangkan, Pak. Bahasa itu dibentangkan rezekinya kepada hamba-hambanya. Ada yang melampaui batas, baghaw. Melampaui batas dia, Pak. Setelah rezekinya di Allah lapangkan, belok dia. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Di kita seringkali awal-awal merintis usaha begitu naik, itu udah mulai itu. Kajian yang biasa ikut 5, sisa 4. Besar lagi kajiannya sisa 3. Dulu dia bisa datang, muazin belum datang, udah datang dari duluan. Pas usahanya gede, datang udah mulai ujung-ujung. Pas komat baru datang. Itu udah gambaran, Pak, gambaran. Sebagian orang tidak bisa meninggalkan meetingnya untuk sholat. Ada yang ngerasain, Pak? Ya meskipun bolehlah sekali-sekali jamak sholatnya, bolehlah sesekali. Tapi ini keseringan. Pas pula yang dibahas 6 triliun kan. Ini kalau nggak diteruskan lewat nih tender. Lihat, Pak, tadi. Bukan nggak boleh jadi kaya, Pak. Bukan nggak boleh jadi kaya. Boleh, silahkan. Tapi ingat, ketika dunia itu sudah terbuka, harta tadi sudah terbuka, Pak, ada jembatan yang juga terbuka, yaitu fitnah dunia. Makanya Bapak kalau lihat kisah ulama-ulama terdahulu, sebagian ulama itu memilih untuk hidup miskin. Menolak 1 kantong emas uang dari pemimpin. Padahal boleh mungkin diambil pemberian, tapi enggak. Selain dia tidak mau dekat ke penguasa, itu pun akan membuka jembatan tadi kepada fitnah dunia. Dan kita jangan gampang, Pak Ustaz, saya kuat nih. Jangan, Pak, jangan. Benar. Dan Allah tahu kemampuan kita. Kalau biasa megang uang, ya mungkin bawah 10 juta, Pak, ya. Kaget kita ketika tiba-tiba ada rezeki 1 miliar. Kaget. Minimal kita ganti kendaraan duluan. Udah mulai itu buka-buka brosur kendaraan. Stylo kayaknya bagus nih. Buka usaha apa yang bagus, Pak Ustadz, ya? Yang dipikirkan pertama ganti kendaraan. Nggak ingat dia sama Sumatera yang lagi bencana. Fitrah manusia, Pak. Kalau sudah bicara dengan harta, makanya ada orang berpikir nantilah tunggu kaya kayaknya bisa nih donasi banyak-banyak. Enggak, Pak. Berapa yang kita punya sekarang? Tadi kita pikir. Ini bukan, ya mungkin saya juga gitu, Pak, mungkin. Tiba-tiba saldo di rekening 1 miliar. Yang dulu kalau makan nengok menunya dulu, oh bisa nih, masih terjangkau sama kris kita yang ada di HP kan. Sekarang enggak. Makan mana? Siap. Sedikit gambaran, Pak. Memang ada orang yang tidak mampu menahan dirinya ketika dia menjadi kaya.
Dan itu semua Allah yang tahu. Kita jangan bilang kita tahu, jangan. Jangan. Tetapi ketika kekayaan itu datang juga jangan ditolak. Apalagi itu datang dari yang halal. Memang rezeki yang telah Allah siapkan. Cuman siap, ingat siap-siap. Pak ya, siap-siap. Karena ada jembatan juga yang terbuka. Berarti kalau kekayaan itu kita tidak inginkan dia merusak agama dan dunia kita, berarti dia harus dipakai di jalan Allah. Di jalan Allah. Jangan masuk seperti ayat tadi. Bagau, melampaui batas. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Dia gunakan. Dan sebagian orang yang punya harta kaya, Pak, gengsi. Kadang gengsi untuk apa? Gabung-gabung sama orang yang enggak selevel sama dia. Lihat ketika Fir'aun didatangi oleh Nabi Musa untuk didakwahi. Nabi Musa ya siapa? Anak angkat cuman. Posisinya di dunia tidak ada apa-apa. Fir'aun posisinya paling tinggi, Pak. Bukan hanya harta, bukan hanya tentara. Manusia sujud sama dia. Jadi ketika dakwah itu datang, banyak sedikitnya akan bertolak belakang dengan kegengsiannya. Tadi kita sudah mengetahui hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tadi orang ini kaya, dia bisa miskin. Ingat Pak ya, dunia, rezeki yang berkaitan dengan dunia, Allah bisa kasih siapa aja. Orang yang rajin sholat, yang tak rajin sholat, yang Islam, tidak Islam, semuanya Allah kasih. Rezeki secara umum. Tapi kalau rahmat Allah, rezeki yang di dalamnya ada rahmat Allah, keberkahan Allah, hanya Allah kasih kepada orang-orang yang beriman. Pengaruhnya nanti di mana? Di dirinya dia dan juga keluarganya. Lihat agamanya. Ketika dia punya harta. Pak ya. Saya berapa kali lihat, Pak. Waktu di Jember juga gitu. Ada satu orang bisa bangun satu masjid begah dan dia wakafkan atas nama bapaknya. Nah, ini salah satu contoh harta tadi berpengaruh sama agamanya. Terima kasih, Pak. Di Pekanbaru juga gitu. Lebih besar lagi masjidnya. Bahkan dia mengatakan jangan ada kotak infak di sini. Semua dia tanggung. Ini tadi kalau punya harta ya, bisa dibawa ke akhirat melalui sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang bisa kita lakukan agar pintu-pintu rezeki tersebut dibuka ya. Sebelum itu ada dua hal yang harus kita pahami. Hendaknya kita itu menjadi orang yang ridho dan juga menerima atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang Nabi katakan kepada Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Irdo bima qasamallahu laka takun agnan nas." Abu Hurairah, ridholah atas apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, namanya orang ridho, Pak ya. Dia tahu. Orang ridho ini bukan hanya terima gitu aja, Pak. Dia tahu bahwasanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau akan menjadi orang yang kaya. Bukan kaya kayak punya harta, Pak ya, tapi cukup. Dan dia tahu apa yang sampai pada dia itu adalah takdir dari Allah. Atau disebut dengan lain qanaah. Merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Ya kalau Allah berikannya banyak ya berarti itu yang harus kita terima dan kita syukuri, kita ridho. Menghilangkan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ambillah sebab yang baik. Salah satu tadi bertawakal. Dan kita sering dengar, Pak ya, dalam surat At-Talaq tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu pasti cukup. Allah akan cukupi dia. Pasti.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah berikan jalan keluar. Kata-kata makhraja itu nggak pakai alif lam, Pak. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu isim yang tidak memakai alif lam itu berarti banyak dia, nggak tentu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jalan yang nggak disangka-sangka ini nggak usah kita pikirin, Pak. Udah, itu urusan Allah. Ingat, Allah sudah kasih clue tadi. Tawakal dan takwa. Ya, tawakal dan takwa. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalaulah kalian itu bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ini berarti harus dikaji lagi, Pak. Tawakal itu apa? Ya. Kunci dalam tawakal itu ada 3, Pak. Ya. Pertama, kita harus benar-benar bersandar itu kepada Allah. Yang kedua, yakin bahwasanya kita itu benar-benar bersandar kepada Allah dan yakin bahwasanya pasti akan Allah kasih. Yang ketiga, mengambil sebab yang dibolehkan. Ini kunci dalam tawakal, Pak. Maka tadi Nabi katakan, haqqat tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal. La ruziktum kama yarzuqut thair. Kalian itu akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasun wa taruh bitana. Keluar pagi dengan perut kosong, pulang sore dengan perut terisi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari burung yang kecil tadi, Pak? Perut yang terisi, Pak Ustadz. Ya, paling enak memang itu. Keluarnya burung, Pak. Maka tadi dikatakan dia keluar pagi, pulang sore. Itu asbab yang bisa kita lakukan. Maksudnya apa? Bergerak. Melakukan asbab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab itu, Pak, banyak dia, Pak. Bukan hanya kerja. Bapak baca Quran, itu asbab. Berbuat baik sama orang lain, itu asbab juga. Kita akan boleh berwasilah dengan amal soleh, boleh nggak, Pak? Boleh. Kita puasa, amal soleh, itu juga asbab, Pak. Bisa jadi. Sedekah yang kita berikan, nih, kue nih, air minum. Ini asbab untuk pintu rezeki. Ngasih orang minum, ngasih orang makan. Itu teh dibuat, itu asbab, Pak. Jangan diremehkan. Itu asbab. Ini tadi tawakal. Kita diberi pelajaran nih sama Rasulullah tentang burung yang keluar pagi, pulang sore. Ini kalau ada laki-laki yang di rumah aja nggak kerja, terus istri kerja, mohon maaf, Pak, kalah sama burung, bener. Mohon maaf bener. Bener, maaf. Dan levelnya sudah Allah angkat tadi kan, laki-laki yang memberikan nafkah. Dan sebab-sebab yang lain tadi saya bilang rezeki itu ada dari materi dan moral. Nah, ini pintunya, Pak, yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah istighfar. Mudah, Pak, istighfarnya ya. Tapi resapi maknanya, Pak. Astaghfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah. Tahu dari mana kita, Pak? Istighfar membuka pintu rezeki. Surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika Allah menghikayatkan perkataan Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Ketika Nuh mengatakan pada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Dan kalian akan mendapatkan apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirim langit yang mengandung langit atau awan, Pak? Awannya. Yang mengandung air, langit atau awan? Awan. Allah Subhanahu wa taala akan mengirim ke kalian awan yang mengandung
Air. Mungkin apa? Hujan. Apa lanjutan ayatnya? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan panjangkan kalian anak dan harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Dan dari situ nanti Allah akan bukakan kebun dan juga sungai. Satu kali Pak istighfar, 5 pintu rezeki kebuka. Salahnya kita kurang yakin. Jadi ketika istighfar ya astagfirullah. Benar Pak? Sekarang resapi Pak, resapi, benar-benar resapi. Selain kita mencontoh Nabi SAW yang beristighfar 70 kali dalam sehari, harapannya tadi, benar Pak. Kalau Bapak 100 Pak, ya nggak sampai 15 menit. Tapi diresapi, artinya astagfirullah. Panjang pendeknya disesuaikan, astagfirullahaladzim. Dan itu nyata Allah katakan dalam surat Nuh. Yang kedua adalah infak fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Dan Allah sudah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, nanti Bapak buka artinya di rumah. Al-Baqarah 261. Ketika ada orang yang berinfak satu, Allah tumbuhkan 7 cabang. Dari masing-masing cabang tadi Allah lipat gandakan jadi 100 benih. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Kebaikan itu dari 1 dilipat gandakan sampai ke 10 sampai ke 700. Ini matematika dunia nggak bahas ini Pak. Nggak bahas ini. Cuman ada di Al-Quran. 1 jadi 700. Berarti infak 1000 dapat 7.000 dia Ustaz. Kita maunya itu lagi-lagi begitu. 1 juta ya kali 700. Maunya begitu. Tapi ingat Pak tadi, kalau kita hanya mengkonversikan rezeki itu dengan rupiah, maka kita mempersempit rezeki Allah. Luas, bisa apa aja Allah kasih. Ya, bisa aja apa aja Allah kasih. Kemudian yang selanjutnya ya, tadi sudah ada istighfar dan infak. Yang selanjutnya adalah menyambung tali silaturahim. Yang ada hubungan rahim, Pak ya. Bukan teman ke teman, ini bukan silaturahim, kunjungan. Tali silaturahim itu siapa? Kita ke paman, kita ke kakek, ke nenek, ya ke adik beradik, bibi. Pokoknya saudara yang memang hubungan silaturahim aja. Kalau kita ke teman, saya ke Mas Bayu ini kunjungan namanya. Saya ke bapak ini namanya kunjungan. Karena kita tidak ada ikatan rahim. Ya, ini yang lebih dekat. Ini juga salah satu pintu rezeki yang bisa kita upayakan, Pak. Dan sekarang caranya banyak. Kalau jauh, video call. Ya. Tanya kabarnya. Ibu bapak sudah meninggal. Nah, mungkin ada adik-beradik bapak, paman, bibi tadi siapa? Adik-beradik kita. Itu adalah tali silaturahim yang bisa kita lakukan. Kemudian adalah yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sendirian maupun di dalam keadaan ramai. Artinya apa? Dimanapun. Tadi sudah kita bacakan di surah At-Talaq. Dan ini sangat berpengaruh, Pak. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalaulah penduduk suatu negeri itu, suatu kampung, suatu desa beriman dan bertakwa. Apa Allah katakan? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka pasti akan kami bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Sampai ayat sini ini menyenangkan, Pak. Suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa. Depok ini apa hasil buminya, Pak?
Belimbing. Apa hasil buminya, Pak? Ya. Tanamannya subur, Pak Ustadz, bisa ditanami. Ya, salah satu dari penghasilan tempat tersebut, Pak, lihat tuh, banyak toko-toko kan. Banyak orang buka toko. Ya, saya lewat ada nasi kulit Maigun pula di depan kan. Jadi apa? Ada lowongan kerja yang dibuka dan itu menjadi pintu rezeki. Di mana itu dibangun? Di desa tersebut. Kalau pas kita main ke Bogor, Pak, ya. Betul, saya kemarin dari Cigombong, di daerah kita itu, Pak, suburnya Masya Allah, cabenya bagus-bagus. Kenapa? Kalau panen, tetangga kirim ke kita. Dikirimin cabai merah. Kemarin teman beli cabai 15.000, Pak, cabai merah. Sekantong dikasih. Kalau kita beli di pasar Minggu paling segini dapat 15.000. Sekantong dikasih. Dikirimin timun. Iya, mudah-mudahan itu karena penduduk desanya beriman dan bertakwa. Tapi ingat, walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu yaksibun. Kalau mereka itu berbalik tadi, tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, maka siap-siap akan Allah berikan ganjaran yang lain. Seperti negeri Sabak. Sabak ini dulu, Pak, ya. Jalanannya itu, kebun itu kanan dan kiri. Saking suburnya, kalau ada anak gadis jalan di bawahnya bawa keranjang, itu keranjangnya penuh dengan buah, Pak. Tapi apa? Setelah itu penduduknya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat atas apa yang telah Allah berikan. Akhirnya apa? Yang subur tadi habis. Yang tumbuh bukan lagi pohon-pohon yang ada buahnya. Kalau ada buah pun pahit. Sisanya yang berduri. Pohon berduri ngapain, Pak? Burung pun susah nenggap, apalagi kita. Kemudian yang terakhir, ini bukan hanya ini, Pak, ya, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir adalah jaga sholat. Kadang sedih kita. Sedih. Masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelilingnya ada pangkalan abang-abang gojek. 1, 2, 3 yang sholat. Padahal yang cari rezeki. Tadi itu, Pak, kalau nggak paham Allah yang berikan rezeki, kayak gitu jadinya. Pintu rezeki itu bukan di motor itu tadi, Pak. Itu sebab. Pelaku utamanya di mana? Tadi kalau kita sholat. Ya kan? Bagaimana kita merayu Allah Subhanahu wa taala dari sholatnya kita tadi itu. Untuk menjaga agar rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sholat 5 waktu. Dan kewajiban yang lain. Ada puasa Ramadan, ada zakat, haji kalau sudah mampu. Itu semua membuka pintu-pintu rezeki. Dan yang terakhir adalah berdoa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jika ada hamba-hambaku, ya, dia minta berdoa kepadaku, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Dan aku menjawab doa-doa dari orang-orang yang berdoa, pasti. Ini kita harus yakin, Pak. Dan di sini diberikan catatan, jangan hanya berdoa saja, tapi perbaiki doa tersebut, diperbagus. Maksudnya gimana, Pak? Ada orang, ibu-ibu yang pernah berdoa. Dalam doanya itu, dia menginginkan harta. Di kisah itu disebutkan dia menginginkan uang 3 juta rial. Isi doanya itu aja, Pak. Dia nggak minta kesehatan, nggak minta duit itu datang dari mana, nggak. Akhirnya Allah berikan duit tadi 3 juta rial. Tahu jalan dari mana, Pak? Dari nyawa anaknya. Anaknya terbunuh dan denda anaknya terbunuh tadi 3 juta rial. Karena apa? Ketika dia minta harta tadi, dia nggak bilang
dia nggak minta keselamatan, cuman tok uang tadi. Makanya perbaguslah cara kita berdoa. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tadi, bersolawat kepada Nabi dan akui kesalahan kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya minta hajat kita. Sebenarnya Pak, kita berdoa itu cukup dengan apa yang Nabi pakai. Yang ringkasnya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat Pak, bisa dunia, bisa akhirat. Warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Kalau ada rezeki yang baik Pak, Allah yang tentukan apa aja, kesehatan, semuanya. Dan kita akan dijauhkan dari rezeki yang tidak baik. Maksudnya dari jalan-jalan yang tidak halal. Aslinya itu halal, cuman caranya yang menjadikan dia menjadi haram. Wa amalan mutaqabbala, kita nggak pernah diminta agar amal kita diterima. Pernah Pak? Kapan terakhir minta amalan kita diterima? Nggak pernah kan? Nabi minta Pak, wa amalan mutaqabbala, amal-amalnya diterima. Dengan doa ini kita cukup Pak. Bahkan ulama mengatakan, ketika kita berdoa, tidak perlu minta apa yang kita perlukan. Cukup dalamnya itu bersolawat dan mengakui kesalahan kita. Sejatinya Allah pasti tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan salat. Berarti kan kita sedang membutuhkan sesuatu, tapi disuruhnya kalau sabar mungkin oke Pak. Kalau belum punya ini sabar, sedang terkena ini sabar. Tapi sholat bagaimana? Ya kayaknya kok sholat ya gitu. Karena apa Pak? Di dalam sholat itu terdapat banyak doa. Dan ada tempat mustajab untuk berdoa lagi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi tentang rezeki dan bagaimana kita memandangnya. Agar kita semua ini Pak ya, untuk saya juga pribadi, ketika kita keluar mencari rezeki, tak lagi kita salah cara memandangnya. Kita akan lebih legowo Pak, lebih mudah dan lebih bebas. Maksudnya tidak terikat dengan apapun. Hak Allah sudah kita jalankan dan kewajiban kita pun sudah kita jalankan. Demikian bisa kita sampaikan Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pandangan yang baru terkait rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ada pintu-pintunya tadi bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah rezeki itu ketika agama kita bagus, terjamin dunia dan akhirat kita ya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.